Sayyid Husain Banyusangkah ini itu mengalami 3 pemmargaan ya. Yang pertama marganya adalah Al-Qadri. Kemudian sekitar 10 tahun berganti menjadi Al-Haddad. Sekitar 10 tahun lagi berubah menjadi Asgaf. Saya bacakan pernyataan sikap dari Zuriyah Bujuk Makom Jimat Sayyid Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, adanya kajian nasab yang kemudian berbarengan pula dengan pelurusan-pelurusan sejarah, alhamdulillah telah banyak membuka mata hati anak negeri ini. Terutama yang menjadi sorotan kami adalah munculnya manuskrip-manuskrip yang mungkin sebelumnya hanya disimpan rapi sebagai warisan sejarah, sebagai warisan yang bernilai keramat. Belakangan, alhamdulillah, manuskrip-manuskrip itu mulai dibuka, dibaca, dipelajari, kemudian sebagiannya ada yang dipublish. Dan isinya ternyata sangat luar biasa karena bisa menjawab persoalan-persoalan secara khusus berkenaan dengan sejarah. Satu di antara manuskrip itu khusus untuk di Madura adanya manuskrip Larlar, di mana manuskrip Larlar ini menceritakan tokoh-tokoh masa lalu yang secara silsilah runutannya ke atas adalah tentunya kepada Wali Songo. Dan sejalan pula dengan bahasan manuskrip Larlar ini menjawab persoalan yang terjadi atau yang menimpa kepada Sayyid Husain Banyusangkah. Banyusangkah masih masuk daerah Kabupaten Bangkalan. Seperti yang pada bulan Ramadan lalu kami ungkap bahwa pujuk Banyusangkah atau mungkin istilah bahasa Indonesia Sunan barangkali ya. Pujuk itu bisa berarti buyut, bisa berarti orang yang memiliki kelebihan khusus atau ya seperti Sunan lah, sesuhunan. Pujuk Banyusangkah yang bernama asli Sayyid Husain ini memiliki putra, satu di antaranya adalah Sayyid Abdurrahman yang berada di daerah Sampang, yang mana Sayyid Abdurrahman ini diasgafkan, yang pada bulan Ramadan yang lalu papan nama asgafnya dicopot. Pengasgafan Sayyid Abdurrahman ini menurut keterangan dari Ki Haji Raden Zabidi dari PWI Jawa Timur ya, itu karena dinisbatkan kepada ayahnya Sayyid Husain. Sayyid Husain ini diasgafkan. Kenapa diasgafkan? Karena ada salah satu terahnya itu mendapatkan marga asgaf, kurang lebih seperti itu, dan Anda bisa menyaksikan tayangan kami pada bulan Ramadan yang lalu ya. Dan sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah dengan adanya manuskrip tentu kan diketahui bahwa Sayyid Husain yang memiliki putra diantaranya adalah Sayyid Abdurrahman ini bukan dari asgaf, bukan dari Ba'alwi. Dan uniknya lagi sahabat-sahabatku sekalian, fokus kepada Sayyid Husain Banyusangkah ini menurut keterangan dari Abah Hidrohin Sabarudin selaku sejarawan Madura, ketika beliau masih kanak-kanak beberapa kali ikut ziarah abahnya ke sana, kata beliau itu mengalami 3 pemmargaan ya. Yang pertama marganya adalah Al-Qadri. Kemudian sekitar 10 tahun berganti menjadi Al-Haddad. Sekitar 10 tahun lagi berubah menjadi Asgaf. Dan terakhir pada Asgaf ini entah sudah 10 tahun atau tidak, kemudian ditelusuri dan diluruskan, lalu nama Asgafnya atau marga Asgafnya dihilangkan, tetap menjadi nama seperti semula, yakni Sayyid Husain. Nah sahabat-sahabatku sekalian, berkenaan dengan ini kami akan putarkan pernyataan sikap dari Zuriyah atau keturunan pujuk Banyusangkah berikut ini. Kerabat ikhtisar, saya bacakan pernyataan sikap dari Zuriyah Bujuk Makom Jimat Sayyid Husain. Dalam rangka Haul Akbar Rekon, kami Zuriyah Sayyid Husain Bujuk Makom Jimat dengan ini menyatakan dan sepakat satu suara bulat menyatakan bahwa jalur silsilah Sayyid Husain
Pujuk makom jimat ke atas adalah sebagai berikut. Sayyid Husain pujuk makom jimat bin Sayyid Bakir Bahauddin bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung Jombang. Sayyid Husain sendiri adalah menantu dari Cakraningrat II Raden Undagan. Ini didasarkan atas temuan manuskrip Larlar. Demikian pernyataan singkat kami sebagai zuriyah dari Sayyid Husain pujuk makom jimat, baik yang dari Potoh Batu Ampar, Potoh Pira, Potoh Pasuruan, Potoh Malang, Potoh Kedundu, Potoh Robetal, serta Potoh Bin, dan juga tidak lupa yang dari Larlar. Sebagai pengukuhan dari zuriyah kami membukukan tanda tangan kami sebagai simbol persaksian dari masing-masing zuriyah. Kiranya demikian pernyataan sikap kami. Ketok palu 3 kali, tok tok tok. Sepakat sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, dengan pernyataan tadi jelaslah sudah tentang tokoh yang umum disebut pujuk jimat atau pujuk Banyu Sangkah yang bernama Sayyid Husain, yang ke atasnya tadi sudah dijelaskan. Nah, dengan demikian mudah-mudahan pujuk-pujuk yang lain, sunan-sunan yang lain di Madura akan ditemukan manuskripnya. Bisa saja ada, tapi karena disimpan rapi, tidak berani membuka, kemudian ya tidak tahu. Mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain juga sama, mulai buka-buka manuskrip. Kemudian meluruskan sejarah leluhurnya jikalau ada yang dibelokkan. Dan semoga saja manuskrip-manuskrip yang ditemukan ini satu sama lain nanti bersinergi, bisa dielaborasikan ya untuk saling menguatkan sehingga menjadi temuan ilmiah yang benar-benar bisa mencerahkan bagi kita sebagai anak bangsa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Batar talangkong di Jepun.